Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Lihat diri kita secara aktif duduk bersama dengan Kristus. Coba katakan, saya senantiasa duduk dengan Yesus. Coba katakan demikian. Saudara mesti punya bayangan ini. Karena kita didudukan. Tidak ada kata kita didudukan pada hari tertentu akan disuruh berdiri lagi. Nanti ada saat pelajaran kita tentang duduk, berdiri, dan berjalan. Tapi konteks ini saya mau bahas tentang duduk. Oke? Duduk punya pengertian. Saat kita beristirahat artinya duduk, maka Tuhan bekerja untuk menjadikan musuh kita tumpuan kaki kita. Duduk untuk melihat Tuhan bekerja. Duduk untuk apa? Yes. Bukan duduk menyesali nasib. Duduk untuk melihat Tuhan bekerja. Tanggung jawab anugerah bukanlah menjadikan diri kita, bukan yang diri kita, tapi anugerah menjadikan diri kita jadi seperti yang Tuhan rancangkan. Yang Tuhan rancangkan adalah Anda diberkati. Yang Tuhan rancangkan Anda lebih dari pemenang. Yang Tuhan rancangkan Anda menjadi penakluk dalam kehidupan. Itu rancangan Tuhan, amin. Yang Tuhan rancangkan adalah hidup yang penuh dengan keberkatan. Duduk dan melihat itu. Katakan, saya sudah lengkap dalam Yesus. 2, 3, come on. Yes. Sekarang kita hanya perlu menjalani kesempurnaan kita oleh kasih karunia melalui iman. Saya tidak bisa terbang, tapi begitu saya masuk dalam pesawat Garuda, saya dengan kekuatan kasih karunia, dengan kekuatan mesin itu saya akan diterbangkan. Dengan kekuatan kasih karunia, Anda diterbangkan menyelesaikan rencana Allah, termasuk hidup menyelesaikan dan mengalami penyempurnaan dari penyempurnaan. Kita tidak sempurna, tapi begitu kita ada dalam Kristus, anugerah menyempurnakan kita. Itu duduk di dalam Kristus sehingga kita bisa melihat. Kita tidak perlu work for completeness, work out the completeness. Kita tidak berusaha untuk menjadi sempurna, tapi kita mengerjakan kesempurnaan kita. Seperti bayi, dia tidak dikasih makan supaya telinganya menjadi lebih besar, kakinya lebih panjang, tidak. Tapi dia akan menjadi manusia yang sempurna. Saudara bisa ketemu seorang ibu kan, nak makan supaya tangan kiri lebih panjang dari tangan kanan. Supaya nanti bagus. Tidak ada begitu. Dia makan supaya mengalami penyempurnaan dalam konteks menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat. Tapi sempurna? Sudah. Tapi dia membutuhkan waktu untuk mengalami proses menjadi matang. Tapi sempurna sudah. Demikian anugerah. Kita duduk dan mulai mengalami. Itu tanggung jawab. Agama, legalisme agamawi itu menuntut kita. Memaksa kita. Kalau kita tidak bisa, dia menghukum kita, berkata, engkau tidak layak. Walaupun engkau datang gereja percuma. Engkau tidak bisa kudus, engkau tidak bisa menang. Modelmu kayak begini. Masa kamu bisa dipakai Tuhan model kayak begini. Mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah tuduhan-tuduhan agamawi yang membuat, saudaraku yang kasih, kita sit back, artinya mundur. Tuhan suruh duduk, tapi kita apa saudara? Mundur. Mundur untuk apa? Karena kita mau penuhi tuntutan agamawi. Kamu tidak layak, jangan hebat-hebat. Kamu tidak, jangan ngomong firman. Belum saatnya. Akibatnya kita merasa powerless, tak berdaya. Saudara yang kasih, anugerah berkata, marilah menjadi kita yang sebenarnya dalam Kristus. Haleluya. Anugerah mengerjakan kesempurnaan keutuhan seperti ibarat seorang pangeran. Saudara lihat, di istana kalau ada pangeran, dia berjalan dengan penuh self-confidence. Kenapa? Karena dia adalah pangeran. Tahukah Anda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, Raja segala raja? Ketika kita tahu siapa kita, karena anugerah sudah menjadikan kita orang benarnya Tuhan, maka kita tidak lagi membiarkan rasa ketidaklayakan. Rasa tidak layak ini membuat orang tidak mampu berdoa, tidak mampu menerima yang terbaik dari Tuhan.
Padahal Tuhan tidak punya yang lain kecuali yang terbaik untuk saya dan saudara. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Siapakah kakinya? Gereja Tuhan. Katakan, gereja adalah kaki Tuhan. Katakan. Coba banting kaki saudara. Musuh ditaklukkan, masa depan ditaklukkan, kebutuhan ditaklukkan, penyakit ditaklukkan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi saudara lihat di sini, segala jenis bala, sampar, sakit, penyakit sepertinya sedang berkuasa di dunia. Tapi dengar saudara yang kasih, itu berada di bawah telapak kaki kita. Jangan takut dengan apapun saudara. Sekalipun tubuh kita bisa kena, bisa. Karena kita berada dalam fallen world, dunia yang berdosa. Sehingga kalau kita tidak menjaga kesehatan dengan baik, kita bisa terserang. Tapi tidak berarti saudara yang kasih, kita begitu menjaga kesehatan sampai kita tidak lagi bisa berkomunikasi dengan orang. Tidak saudara yang kasih. Dengar saudara yang kasih, semuanya itu Alkitab berkata sudah diletakkan di bawah kaki kita. Artinya apa? Bahwa kita diberikan otoritas untuk menjalankan kehidupan kita. Haleluya. Tidak dijalankan atau tidak didikte, tapi kita berkuasa. Katakan, saya berkuasa menjalankan hidup saya. Katakan. Itu bukan berarti kita independen dari Tuhan. Berkuasa di sini artinya karena kita adalah tubuh Kristus. Maka musuh diletakkan di bawah kakinya, karena kaki yang adalah bagian dari tubuh itu, dia berkuasa untuk menginjak. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dalam Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, demikianlah firman Tuhan kepadaku, Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dengar, ayat ini selain untuk Yesus, tapi juga untuk saya dan saudara. Pertama Yesus duduk dulu. Katakan, Yesus duduk yang pertama, lalu dia dudukkan saya. Katakan, haleluya. Ulangi, Yesus pertama duduk, kedua saya. Katakan, yes. Duduk untuk apa? Melihat musuh kita. Ketika kita melihat diri kita istirahat dalam Kristus, Tuhan menjadikan semua musuh tumpuan kaki kita. Itulah sebabnya Yesus lebih besar dari Daud, ya. Karena dikatakan di situ dia memanggil Tuanku. Istirahat. Istirahat itu artinya saudara kekasih, kita menantikan tuntunan Roh Kudus. Makanya saudara kekasih, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus dan firman? Karena kalau kita duduk, itu bukan untuk bengong-bengong, orang Kupang bilang atau orang siapa bilang, duduk dengan hampa, duduk ngelamun, bukan. Tapi duduk karena kita sementara merenungkan. Dan saudara yang kasih, seringkali orang bilang, Roh Kudus pimpin saya, pimpin saya, pimpin saya. Roh Kudus hanya bisa memimpin kalau kita terinstall hal-hal yang namanya firman Tuhan. Karena Roh Kudus tidak bisa memimpin kita yang diambil dari Facebook, diambil dari YouTube, diambil dari Twitter, diambil dari Instagram. Roh Kudus memanggil semua yang terinstal, yaitu firman yang ada dalam diri kita. Jadi orang akan mudah dipimpin oleh Roh Kudus kalau dia sering membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak punya pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, bagaimana? Seperti kalau saudara yang kasih di komputer saudara ada barangnya, tapi kalau belum diinstal program, itu saudara biar komputernya mahal, gak ada artinya apa-apa. Firman Allah yang menjadikan kita berarti dan berharga. Dunia lenyap, tapi firman tinggal tetap. Dunia gugur, hancur, hilang, firman pun tidak akan hilang. Haleluya. Jadi Roh Kudus akan mudah. Waktu saya duduk, artinya waktu saya merenungkan, Roh Kudus akan memakai pikiran-pikiran perenungan itu untuk menuntun kita. Dia mewujudkan itu menjadi kebutuhan kita di dalam proyek, kebutuhan kita dalam rumah tangga, kebutuhan kita sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang istri, kebutuhan kita sebagai seorang pemuda, pemudi, seorang pekerja, apapun. Roh Kudus menerjemahkan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi semuanya dari firman. Bukankah Tuhan menciptakan segala sesuatu dari firman-Nya? Amin.
Nah, istirahat bukanlah ketidakaktifan. Itu adalah aktivitas yang diarahkan oleh Roh Kudus. Duduk artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Duduk artinya apa, saudara? Jadi duduk bukan baru begini, no. Duduk itu artinya saya izinkan Roh Kudus, have your way in me. Buatlah jalan. Orang sudah memiliki Roh Kudus, tapi banyak kali Roh Kudus tidak memiliki orang siapapun. Karena kita tidak mengisi hidup kita dengan firman. Nah, miliki sikap ini, saudara. Sikap tahta. Sikap tahta itu artinya apa? Duduk dan biarkan Tuhan mengalahkan musuh kita. Sikap tahta itu adalah apa, saudara? Duduk dan membiarkan musuh dikalahkan oleh Tuhan. Sejauh kita masih berusaha. Jadi di dalam bait Allah itu kan ada ruangan-ruangannya. Ruangan Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nah, kalau orang tidak masuk kepada ruang yang Maha Kudus, dia tidak juga bisa masuk di ruang Maha Suci, dan dia ada di pelataran. Pelataran itu artinya apa, saudara kasih? Aktivitas kita. Banyak orang sibuk, dia tidak punya waktu untuk duduk. Tetapi kita yang duduk, dengar baik-baik, kita yang duduk artinya kita yang punya pengharapan, mengandalkan Tuhan akan menaklukkan musuh-musuh kita. Mungkin tanda kutip kita sedang bekerja, sibuk dengan tanggung jawab yang banyak, tapi di alam roh atau dalam iman kita sedang duduk. Jadi dengan kata lain, walaupun Anda sibuk bekerja, tapi iman saudara juga terus aktif bekerja. Haleluya. Sehingga kita bisa mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan ingin kita capai. Nah, umat Tuhan, kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang duduk bersama dengan Kristus, maka kita tidak bisa mengoperasikan iman kita jauh lebih. Jadi dikatakan tadi, duduklah di sebelah kananku. Bagaimana duduk? Duduk di sebelah kanan itu artinya saudara mengizinkan. Ketika kita mengizinkan Tuhan menaklukkan musuh, dalam konteks di sini jalan keluar yang kita butuhkan. Kadang-kadang kebutuhan begitu besar, kadang-kadang tantangan, kesukaran begitu besar, kita menjadi panik, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Tapi ketika Anda duduk, dengar, Tuhan tidak pernah salah menuntun setiap kita. Haleluya, amen. Tuhan tidak pernah salah. Itulah sebabnya ketika kita duduk, kita sedang mengatakan bahwa Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Selama kita masih dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah. Jadi kebutuhan kita ibarat musuh kita, penyakit-penyakit kita. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita itu seperti musuh yang menyerang kita. Kelemahan tubuh yang menyerang kita, itu musuh kita. Tapi ketika kita mulai duduk, situasi dan keadaan kita yang kadang-kadang mengintimidasi kita, membuat kita khawatir, hilang pengharapan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita berpikir, oh Tuhan mungkin ada sibuk dengan yang lain. Mungkin saya belum cukup baik untuk menerima kebaikan Tuhan. Saudara pengas, itu ibarat musuh yang mau menyerang kita. Tapi ketika Anda duduk, Anda akan melihat Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Jadi duduk artinya mengizinkan Tuhan bekerja. Duduk artinya apa? Yes. Ini mesti dipahami betul-betul. Kalau kita tidak sadar, dan dunia musuh seringkali membuat kita tidak sadar, sehingga kita mulai lupa kalau Tuhan mampu menolong kita, sehingga kita mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Alhasilnya khawatir semakin menjadi-jadi, terintimidasi, dan akibatnya kering hubungan kita dengan Tuhan, dan kita tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, saya angkat dua contoh mujizat pertama dan mujizat kedua. Di Alkitab saudara kasih berkata, mujizat pertama dilakukan, kalau saudara lihat di dalam Yohanes
bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang dia lakukan. Ada dua, yang itu dia waktu yang panjang dia padatkan menjadi pendek. Kemudian ruangan yang tidak mampu ditembusi karena teknologi tidak ada, tapi dia lakukan dua ini ya. Dalam dua mujizat pertama Yesus, dia padatkan waktu, kemudian dia melampaui ruang dan waktu. Oke? Lihat. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan Allah dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda yang pertama adalah air menjadi anggur. Saya tanyakan kepada pembuat anggur waktu saya ada di Kana. Setelah habis kita di gereja di mana mereka sudah bikin tempat ibadah. Sebelum masuk di tempat ibadah itu, kita disuruh untuk nikmati anggur di Kana. Saya waktu tanya, penjualnya bilang begini, Bapak mau anggur yang baru atau anggur yang tua? Saya bilang yang tua aja. Yang tua artinya yang lama. Saya tanya, lamanya berapa tahun? Oh dia bilang, ya 11 tahun saja. Berapa lama saudara? Jadi anggur yang enak yang di negeri Kana Yesus bikin waktu itu, air tiba-tiba jadi anggur, hanya sekejap, itu dia ramas dari 11 tahun menjadi padat. Bilanglah jadi 5 menit. Tuhan Yesus yang sama masih bisa lakukan untuk saya dan saudara. Amen. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua dikatakan dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 49 sampai 54. Kita lompat langsung di ayatnya yang ke-54. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ayat 54. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Tanda yang kedua adalah anak pegawai istana itu mati. Tapi ketika Yesus berkata, anakmu hidup, bayangkan. Maka pada waktu yang sama, tidak ada telepon. Yesus bilang, kasih hidup speaker dulu, biar anak itu bisa dengar. Lalu karena Yairus atau bukan Yairus, ada pegawai istana itu dengan Yesus, dia bilang, mam, tolong kasih hidup speaker, biar ketemu anak dengar. Tidak ada. Jadi ruang dan waktu tidak bisa membatasi Yesus. Jadi lihat, waktu dia bisa padatkan dan dia tidak bisa tembus. Mungkin ada ruangan, ada gunung, ada pohon. Tapi saudara lihat, pada waktu yang sama, coba katakan, pada waktu yang sama. Jadi, dua hal ini. Kalau ada pertama dan kedua, yang ketiga adalah untuk gereja Tuhan. Yang bilang jadi kanan, mujizat ketiga untuk kamu. Haleluya. Bilang kepada saya, come on. Yes, mujizat ketiga untuk saya. Dan mujizat ketiga untuk VLC yang percaya katakan amin. Nah, saudara lihat ini dia. Jadi waktu kita duduk, kita melihat mujizat yang ketiga. Haleluya. Mujizat yang ketiga adalah gabungan antara waktu yang dipadatkan dan ruang yang jauh didekatkan. Haleluya. Amin. Jadi jangan khawatir tentang virus, sakit penyakit, keadaan alam, keadaan geopolitik kita, keadaan ekonomi dan sebagainya. Sewaktu-waktu itu dapat berubah. Haleluya. Jangan khawatir tentang apapun. Itu yang saya katakan amin. Saudara boleh nonton televisi, saudara boleh buka Facebook, saudara boleh nonton YouTube. Tapi itu hanya mengingatkan bahwa Tuhanmu lebih besar dari semua berita yang kamu dengar. Nonton, bilang kira-kira, jangan nonton untuk takut. Seringkali orang habis nonton, wih takut deh. Nah, kalau takutnya jangan nonton, saudara kasih. Haleluya, saya mau katakan bahwa Tuhan menguasai Rusia dan segala macam, Cina termasuk juga, amin. Sekarang ini dunia sementara, mengerikan. Kenapa?
Sekarang Indonesia kalau beli barang di Korea pakai won. Indonesia kalau barang Korea beli Indonesia dia pakai rupiah. Dengan kata lain, Amerika mulai gigit jari. Dan kalau Amerika mulai gigit jari, dia mulai bikin masalah. Dan kalau dia bikin masalah, saudara tahu, akan terjadi peperangan di mana-mana. Tapi percayalah, Yesus mengatasi semuanya. Yesus lebih jago dari Amerika Serikat, lebih jago dari Perdana Menteri Cina. Haleluya. Ada yang katakan amin? Itu artinya dia punya mujizat masih bisa diatasi, mengatasi. Karena itu dia suruh duduk. Bilang kiri kanan, duduklah dengan tenang. Haleluya. Oke. Semua yang kita butuhkan telah disiapkan untuk kita. Coba katakan, semua yang saya perlukan telah disiapkan. Katakan, come on. Keluarkan klipnya, katakan, semua yang saya butuhkan sudah disiapkan. Katakan, yes, semua yang saudara perlukan telah dipersiapkan. Haleluya. Yang pertama, dengan mata iman Anda melihat persediaannya. Katakan, saya melihat sudah tersedia semuanya. Katakan, saya melihat anak cucu saudara diberkati, saya melihat saudara diberkati, saya melihat rumah tangga saudara diberkati, saya melihat pendidikan anak saudara diberkati, saya melihat apa yang saudara kerjakan di bawah Tuhan berat. Saya melihat, Anda melihat? Yes. Oke, saudara lihat. Yang kedua, kita hidup di masa di mana Kristus kita harus mempercayai Tuhan untuk menyediakan kita secara apa? Supernatural. Kita hidup di masa di mana kita harus mempercayai Tuhan untuk penyediaan secara supernatural. Saudara mesti mempercayai itu. Supernatural artinya penyediaan Tuhan tanpa direkayasa. Tahu-tahu ada pertolongan Tuhan. Coba katakan, tahu-tahu ada pertolongan Tuhan. Katakan, yes. Itu namanya supernatural. Natural itu artinya saya tahu, oh ya ini pisang sudah ada buahnya, tinggal tunggu saya ambil. Itu natural. Natural secara natural, Anda tidak punya dasar untuk berharap, tapi Tuhan mengerjakannya bagi saya. Oke? Saudara yang kasih, ada ayat yang luar biasa di dalam Markus 14 dan 15. Yesus bilang, kamu menyediakan, pergi nanti ada yang siapkan. Lalu ayat 15 berkata dari Markus 14, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Situlah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Jadi sebelum Yesus secara ajaib menggandakan roti dan ikan, dia membuat orang banyak itu duduk dan percaya. Kita lihat juga saudara yang kasih dari Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah. Jadi saudara lihat, Yesus, kalau kita tidak duduk, kita tidak duduk, dia ambil roti dan dia mulai bagikan. Dia mulai lakukan itu. Jadi yang kedua yang kita percaya itu, hidup di mana kita mempercayai Tuhan menjadikan secara supernatural. Perjamuan kudus. Saudara yang kasih, jangan pernah anggap enteng perjamuan kudus. Kita mesti belajar mempercayai Tuhan. Kenapa? Dengan saudara mengambil perjamuan kudus dalam keadaan apapun yang saudara hadapi, saudara sedang mengalami penyediaan supernatural. Perjamuan kudus adalah penyediaan supernaturalnya Allah. Perjamuan kudus bukan liturgi ibadah agamawi Kristen tertentu, tapi perjamuan kudus adalah tubuh Yesus, darah Yesus yang tersedia bagi saya dan saudara secara supernatural. Kapan saja, di mana saja, percaya mujizatnya terjadi. Dan yang ketiga yang terakhir, saat kita menghadapi kesulitan, yang dikatakan tadi, saya sebut perjamuan kudus, saudara ambil itu, lakukan. Terjadi terobosan yang luar biasa. 3 hal ini, sekali lagi saya ulangi. Ketika kita lakukan, percaya Tuhan menyediakan. Ketika kita harus mempercayai secara supernatural, Tuhan sediakan. Dan perjamuan kudus adalah tindakan supernatural kita mempercayai Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, kesimpulan kita di dalam Roma 4:25 berkata seperti ini. Perhatikan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pembenaran Anda bisa diganti dengan keberkatan kita, pertolongan kita. Amen.
Karena ketika kita dibenarkan, semua yang Tuhan sediakan bagi kita dapat kita alami. Termasuk dosa kita hilang kuasanya, kelemahan kita dapat diatasi dengan baik, dan kita ditempatkan pada posisi yang berotoritas. Yang percaya katakan, saya menerimanya. Baik, saudara yang kasih, saya ajak kita berdoa bersama-sama saat ini. Haleluya. Saudara yang kasih, kesimpulan kita hanya satu, duduk. Duduk artinya saudara mempercayai apa yang sudah Yesus kerjakan. Jangan biarkan kebutuhan saudara mengancam saudara, mengintimidasi saudara. Jangan biarkan situasi dan keadaan lingkungan kita, pekerjaan kita, pendapatan kita, keuangan kita. Jangan batasi kapasitas kita. Mungkin saudara berkata, saya tidak secakap orang A atau B. Tapi mari duduk dan melihat mujizat yang ketiga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Duduk dan lihat mujizat yang ketiga terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapa, pagi hari ini aku berdoa untuk kami semua. Tuhan, Engkau melihat situasi yang ada hari-hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan doa ini, adakah orang-orang yang mau mempercayai Tuhan mujizat yang ketiga masih terjadi dalam hidupnya? Ketika kita duduk artinya saudara mengharapkan Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara boleh berdiri bersama-sama dengan saya. Secara fisik kita boleh berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berdiri karena kami percaya bahwa kami mau mengalami mujizat yang ketiga Tuhan kerjakan dalam hidup kami. The third miracle you are operating, doing in the life of ours. Lakukanlah mujizat yang ketiga dalam setiap area dan arena hidup kami Tuhan. Buatlah hal-hal itu dalam kehidupan keuangan kami, dalam hubungan kami Tuhan, dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan, di dalam karir kami buat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, pastikan bahwa kita benar-benar duduk. Mari taruh tangan kanan di dada Bapak, Ibu. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Karena saya didudukan bersama dengan Engkau Dan saya didudukan bersama pada posisi otoritas. pada posisi otoritas. Saya diberikan otoritas Saya diberikan otoritas untuk menaklukkan hidup ini melakukan hidup sesuai dengan kehendak Allah. sesuai dengan kehendak Apapun yang menjadi pergumulan saya, menjadi pergumulan. saudara boleh katakan sekarang kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Pergumulan soal keuangan, pekerjaan, soal pasangan hidup, soal karir, soal studi anak-anak, suami, istri. Mari katakan pergumulan itu kepada Tuhan. Semua yang saya gumulkan saya serahkan kepadamu. Katakan, Semua yang saya serahkan kepada saya duduk dengan diam saya duduk dengan merenungkan kebenaran Tuhan. merenungkan kebenaran. Tuhan berperang ganti saya. Peperangan milik Tuhan. Kemenangan milik saya. Beri dia pujian, kawan.